jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi massa. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem komunikasi massa, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube saya yang ada di bawah ini. Nah, teman-teman pasti pada bertanya kan, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi massa? Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Menurut Gepner, komunikasi massa ialah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu, serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Nah, itu tadi pengertian tentang komunikasi massa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa. Yang pertama, teori De Fleur dan Ball-Rockach tentang pertemuan dengan media. Pada teori ini, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa meliputi organisasi personal psikologis individu seperti potensi, biologis, sikap, nilai, kepercayaan, dan bidang pengalaman. Selanjutnya, kelompok-kelompok sosial, di mana individu menjadi anggota dan hubungan-hubungan interpersonal pada proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi. Yang kedua, pendekatan motivasi. Teori ini memandang individu sebagai makhluk suprarasional dan sangat selektif. Teori ini mengundang kritik, tetapi dalam model ini perhatian bergeser dari proses pengiriman pesan kepada penerima pesan. Adapun asumsi dasar dari teori ini yaitu yang pertama, khalayak dianggap aktif. Yang kedua, inisiatif untuk mengaitkan pemuasan dengan pemilihan media terletak pada khalayak. Yang ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain. Keempat, penilaian media massa harus ditangguhkan sebelum meneliti orientasi khalayak. Selanjutnya, motif kognitif dan gratifikasi media. Pada motif ini ada 4 teori, yaitu yang pertama, teori konsistensi. Teori konsistensi yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang dihadapkan pada berbagai konflik. Yang kedua, teori atribusi. Teori ini memandang individu sebagai psikolog amatir yang berusaha mempertimbangkan sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Selanjutnya, teori kategorisasi. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengelompokkan pengalamannya dalam kategori yang sudah disiapkan. Pada teori ini, orang mendapatkan kepuasan yang didapat dari pengalaman dalam kategori yang sudah dimiliki dan menjadi kecewa jika pengalaman itu tidak cocok dengan konsepnya. Selanjutnya, teori objektifikasi. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang diterjemahkan, makhluk yang tidak berpikir, yang selalu bergantung pada petunjuk eksternal untuk merumuskan konsep-konsep tertentu. Begitulah tadi 4 teori motif kognitif dan gratifikasi media. Dari keempat teori tersebut menekankan aspek kognitif dari kebutuhan manusia yang bertitik tolak dari individu sebagai makhluk yang menyelamatkan psikologisnya. Motif afektif dan gratifikasi media. Motif afektif ini ditandai oleh perasaan atau dinamika yang menggerakkan manusia mencapai tingkat perasaan tertentu. Adapun teori-teori pada motif ini ialah yang pertama, teori reduksi tegangan. Pada teori ini, komunikasi massa menyalurkan risiko destruktif manusia dengan menyajikan peristiwa-peristiwa atau kegagalan. Menurut teori ini, penjahat mungkin tidak dapat melepaskan dendamnya setelah puas. Ia lebih memilih hukuman yang besar yang dilakukan oleh seorang jagoan dalam film di televisi.
Yang kedua, yaitu teori mengungkapkan. Teori ini menyatakan bahwa orang menerima kepuasan dalam mengungkapkan eksistensi dirinya. Misalnya, latihan yang bermanfaat untuk mendapatkan keterampilan fisik. Yang ketiga, yaitu teori ego defensif. Teori ini beranggapan bahwa kita hidup mengembangkan citra diri yang tertentu, dan kita berjuang untuk mempertahankan citra diri ini juga mendukung hidup sesuai dengan diri kita dan dunia kita. Selanjutnya, yaitu ada teori peneguhan. Teori ini memandang orang tertentu dalam pertikaian tertentu akan bertingkah laku dengan cara yang diajukan kepada ganjaran, seperti yang telah dialaminya pada waktu lalu. Berikutnya, yaitu ada teori penonjolan atau pernyataan. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan potensi untuk memperoleh penghargaan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Selanjutnya, teori afiliasi. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang mencari kasih sayang dan menerima orang lain. Selanjutnya, teori menyetujui. Teori ini melihat manusia sebagai pemain yang berperan memuaskan egonya dengan menambahkan peran yang memuaskan pada konsep itu. Selanjutnya, yaitu ada teori peniruan. Teori ini hampir sama dengan teori bertentangan. Teori peniruan memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan efektifnya. Nah, itulah tadi pengertian komunikasi massa serta faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum